Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Tokoh Tasawuf di Indonesia dan Pemikiran Tokoh Tasawuf di Indonesia. Kelompok 13 terdiri dari 1. Muhammad Rohman Rifai 20112 10257 2. Melindawati 2012 10250 3. Muhammad Mahrul Kamdani 2012 19263. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia antara lain: pertama, Syekh Hamzah Al-Fansuri. Syekh Hamzah Al-Fansuri merupakan ulama besar di Nusantara. Beliau merupakan guru dari Syekh Samsuddin Al-Sumatrani dan yang merupakan tokoh sufi yang sepaham dengan Al-Hajjaj, faham hulul dan istihad, muhabbah dan lain-lain. Syekh Hamzah Al-Fansuri merupakan pujangga Islam yang sangat populer di zamannya. Beliau menghiasi lembaran-lembaran sejarah kesetaraan Melayu dan Indonesia. Sufi yang jelas-jelas berpengaruh luar biasa dalam kehidupannya merupakan intelektual dari Syekh Hamzah Al-Fansuri, di antaranya Muhyiddin Ibnu Al-Arabi. Akan tetapi karya-karya Al-Fansuri juga menunjukkan bahwa dia akrab dengan ide-ide para sufi semisal Al-Jili, Attar, dan Rumri. Kedua, Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari merupakan seorang ulama besar dari Makassar. Narif Fitrah saat ini menampakkan dirinya bahwa ia mengetahui tentang pengetahuan keislaman dan relatif singkat dalam ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Kitab-kitabnya antara lain Ar-Risalatun Asnadiyah, Fathur Rahman, Jubdatul Asraq, Asratul Salah, Tulfatul Robbaniyah, dan Sunatul Tulfatul Labib. Ketiga, Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Syekh Rauf As-Singkil merupakan ulama besar yang berasal dari Singkil yang berada di wilayah pantai barat laut Aceh. Syekh Abdul Rauf Singkil merupakan ulama yang mencangkup bidang fikih, hadis, tasawuf, tafsir Quran, dan ilmu agama lainnya. Di antara karya-karyanya adalah antara lain: 1. Berkaitan dengan tasawuf, di antaranya Tanbih Al-Masyi Al-Mansub, Tahriq Al-Husain, Umdah Al-Mutajim Ilu Suluk Musta Al-Murajin. Berkaitan dengan tasawuf, di antaranya Tanbih Al-Masyi Al-Mansub, Tahriq Al-Husain, Umdah Al-Mutajim Ilu Suluk Musta Al-Murajin, Sulam Al-Mustafin, Kifayah Al-Mutajal Mustrahib, Al-Khuwatin Al-Wahda Al-Wujud. Keempat, Nuruddin Araniri. Nuruddin Araniri merupakan ulama besar dari Gujarat, India yang menetap di Aceh dan menyebarkan pembaruan Islam di sana. Nuruddin Araniri memerangi aliran Wujudiyah yang dianggapnya aliran sesat. Karya-karya beliau antara lain Asyrat Al-Mustaqim, Bustan As-Salatin, Dzikr Awwalun wa Al-Kahirin, Durat Al-Faradi, Bisuri Al-Fud, Sifa Al-Qulub, yang mengetahui tentang bagaimana hakikat dari ketuhanan. Kelima, Syekh Nawawi Al-Batani. Syekh Nawawi Al-Batani merupakan ulama besar dari Indonesia. Ia mempelajari berbagai ilmu tentang keislaman dan ilmu pengetahuan, baik di bidang ilmu tasawuf dan lain-lainnya. Syekh Nawawi Al-Batani memiliki ide bahwa pengamalan syariat tarekat merupakan dari perjalanan ibtidai seorang sufi dalam hakikat hasil dari syariat tarekat. Ia menolak praktek-praktek tarekat selama tarekat tersebut tidak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini berkaitan dengan rumusan ulama yang berkaitan dengan tasawuf klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahrul Kamdani Gufron, meneruskan presentasi dari Rohman Rifai tentang tokoh-tokoh pemikiran ilmu tasawuf di Indonesia. Yang keenam, adalah Hamka.
Hamka atau nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir di Kampung Molek, Mininjau, Sumatera Barat pada 17 Februari 1998. Seorang anak penulis dan ulama terkenal Indonesia. Ayahnya ialah Syekh Abdul Karim bin Amrullah yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor gerakan Islam Tajdid di Minangkabau. Beliau melibatkan diri dengan pertubuhan Muhammadiyah dan menyertai cawangnya dan dilantik menjadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau meluncurkan penentangan terhadap khurafat, bid'ah, thariqah, kebatinan yang menular di Indonesia. Oleh karena itu, beliau mengambil inisiatif untuk mendirikan pusat latihan dakwah Muhammadiyah. Sebagai realisasi dari upayanya memurnikan kembali ajaran tasawuf, Hamka menulis beberapa karya yang berkenaan dengan tasawuf. Berikut karyanya antara lain: 1. Tentang harta, benda, dan kekayaan. 2. Al-Qanaah. 3. Tawakal. Tokoh yang ketujuh adalah Wali Songo. Wali Songo yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di wilayah Indonesia, khususnya di tanah Jawa, mempunyai andil yang besar dalam mengajarkan tasawuf kepada masyarakat pada abad ke-12 Masehi. Peranan ulama tasawuf sangat dominan di dunia Islam. Hal ini antara lain disebabkan pengaruh pemikiran Islam. Al-Ghazali wafat pada tahun 1111 Masehi, yang berhasil mengintegrasikan tasawuf ke dalam pemikiran keagamaan. Mazhab Sunnah wal Jamaah menyusun penerimaan tasawuf di kalangan masyarakat menengah. Hal ini juga berlaku di Indonesia, sehingga corak tasawuf yang Al-Ghazali walaupun tidak menutup kemungkinan berkembang tasawuf dengan corak warna yang lain. Abdul Hadi WM dalam tesisnya menuliskan, kitab tasawuf yang paling awal muncul di Nusantara ialah Bahar al-Lahut, Lautan Ketuhanan, karangan Abdullah Arif. Isi kitab ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran wujudnya Ibnu Arabi dan ajaran pemersatu mistikal Fana al-Hajjaj. Sehingga sejarah mencatat di samping Wali Songo sebagai pengusung tasawuf Sunni, juga muncul Syekh Siti Jenar sebagai penyebar tasawuf falsafi dengan ajaran menunggaling Kawula Gusti. Aliran tasawuf yang berkembang pada zaman Wali Songo dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Tokoh ke-8, Syekh Syamsuddin bin Abdillah As-Sumatraini. Beliau adalah seorang keturunan ulama. Ayahnya bernama Abdullah As-Sumatri dan mendapat pendidikan kesufian dari Syekh Hamzah Pansuri. Syamsuddin Sumatri dikenal dengan nama Syamsuddin Pasai. Ia belajar ilmu tasawuf pada Syekh Hamzah Pansuri dan Sunan Bonang di Jawa. Dia lebih giat menulis buku tasawuf daripada gurunya Hamzah Pansuri. Dan keberhasilannya ditunjang oleh dana yang memadai, dan di antara karya-karyanya adalah Zawahirul Haqaiq, Tanbihut Tolab fi Ma'rifati Maliki Wahab, Risaatul Bayinatil, Mulazabatil Muwahidin, Alalamutadin fil Dzikrillah, Kitab Al-Halaqah dan Nur Ad-Dakain, Sir Al-Arifin, Mirat Al-Iman, dan lain-lainnya. Tokoh ke-9 adalah Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Ia termasuk seorang sufi, putra dari seorang ulama tasawuf yang termuka di zamannya, bernama Syekh Abdul Jalil bin Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Madan Al-Yaman.
Dari beberapa ungkapannya, ia sering mengatakan, seorang sufi tidak boleh belajar dan berzikir saja, tapi harus tampil membela agama Islam dengan menunjang fisik. Karena itu, ia gugur medan peperangan ketika ia turut memimpin pasukan Muslim melawan Syam Muntahi yang hendak menyalahkan agama Islam. Tokoh ke-10 adalah Syekh Burhanuddin. Pada tahun 1646 sampai dengan 1693 Masehi. Beliau merupakan penduduk asli Minangkabau, lahir pada tahun 1056 Hijriah atau 1646 Masehi dan meninggal pada bulan Safar 1111 Hijriah atau 1639 Masehi. Murid dari Syekh Abdul Rauf Singkel yang berpaham Syafi'i, beliau mendirikan madrasah dan mengajar di Ulaka. Di antara murid-murid yang pernah belajar dengan beliau adalah Tuanku Mansingan Nantuo, Tuanku Imam Bonjol. Presentasi selanjutnya akan diteruskan Meilida. Melanjutkan poin B, yaitu pemikiran tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Yang pertama ada tasawuf sosial. Dalam konsep tasawuf sosial ini berprinsip bahwa nuansa tasawuf sosial yang seharusnya dipegangi masyarakat Indonesia, terutama para pelaku pembangunan, sehingga kesan negatif bagi masyarakat Muslim Indonesia dapat dihilangkan. Simbol-simbol serta dimensi-dimensi ibadah dan sosial Islam sebagai sebuah kerangka nilai bagi perumusan kebijakan pembangunan manusia. Untuk yang kedua yaitu tasawuf positif. Tasawuf positif dalam pemikiran Hamka menghadapi berbagai tantangan, khususnya tantangan-tantangan internal dari kalangan tokoh Indonesia yang modern maupun reformis. Mereka memvonis tasawuf sebagai perilaku yang pasif, fatalis, mengabaikan dunia, bahkan biang kerok kemunduran umat Islam di dunia dalam waktu yang relatif lama, hingga sekarang belum terhentikan. Berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat ilmiah maupun masyarakat awam perlu mengetahui dan memahami konsep-konsep tasawuf yang pernah dikembangkan oleh ulama Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar mampu memilah antara tasawuf positif dan tasawuf negatif, sehingga tidak secara a priori memvonis semua bentuk tasawuf sebagai serba negatif. Untuk yang ketiga yaitu tasawuf perkotaan. Kehidupan tasawuf di perkotaan yang tumbuh semakin subur ini mematahkan teori-teori dari beberapa pakar bahwa dunia semakin modern maka akan menggilas kehidupan tasawuf, sehingga tasawuf akan mati dengan sendirinya. Sementara itu, keberagaman model fikih dirasakan terlalu verbal, maka mereka menempuh pendekatan diri kepada Allah melalui tasawuf. Orang kota memilih tasawuf agar mendapatkan ketentraman hati dengan berusaha agar tidak ada lagi hijab dalam mencintai Allah. Untuk yang keempat yaitu tasawuf falsafi. Di sini contoh tasawuf falsafi melalui konsep kefanaan yang tertinggi. Maka apabila kesadaran tentang fana itu sendiri juga hilang, yang diungkapkan Hamzah Fazri, pernyataan inilah yang menimbulkan reaksi keras sebab menimbulkan kesan bahwa hamba dan Tuhan telah menyatu sehingga tidak bisa dibedakan lagi mana yang hamba dan mana yang Tuhan. Lanjut pada poin kelima yaitu tasawuf kontekstual. Tasawuf yang asalnya oleh kalangan Islam modern maupun reformis ingin disingkirkan dari kehidupan umat Islam, belakangan ini justru dicari-cari dan dikejar-kejar oleh masyarakat modern atau masyarakat perkotaan karena tasawuf menyimpan rasa ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang mereka butuhkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.